Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Natal Gilbert Purba dengan NIM 1234926 dengan kelas Pratikum Gamte, gambar teknik, dan kelas RB. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat robot ARM. Yang pertama-tama itu kita buka 3D Fusion-nya dulu. Kita save dulu filenya. Stephen. Oke, yang pertama-tama kita buat base-nya dulu. Oke, kita create dulu. Jangan ukuran. Di ukuran 150. New component. Oke, setelah itu kita buat dari bawah. Oke. Ini dengan ukuran 50. Kita buat di 100. Diam. Sini ukuran 70. Oke, habis itu kita buat untuk bagian dalam robotnya sendiri. Ke thread stack tadi 1,1 oke, ukuran 100. Oke, lanjut.
Diam. Baik, ini adalah untuk base nya seperti ini pikiran. Udah. Ya, posisi Terus itu seperti ini. Sketch luar membuat kotak di samping. bagus. Parah. 25. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita create. Oke, setelah begini saya tutup. Terbuat sampai 4 sisi di sini. Ini sketch lagi. Kotak. Terjadi dulu. Bikin apaan? Oke, terus sketch, saya extrude. Juga ada benang-benang atau dua yang menggunakan struktur tubular yang kuat dengan beban maksimum terletak di bagian ini. Jadi bagian wrist joint atau sumbu 4 dan 5 dapat bergeraknya sendiri beberapa cincin dan konektor yang memungkinkan potensi pitch dan roll. Biasanya didukung motor kecil dalam fungsi. Proporsi komponen tidak padat, tetapi mekanisme transisi daya ujung tidak terlihat jelas. Baik, selanjutnya itu ada bagian end effector atau gripper sendiri. Di ujung lengan terlihat segera menjepit penjepit atau gripper. Kita akan zoom di sini. Ini bagian gripper. Diam. Itu dua jari paralel yang memiliki struktur linear yang memungkinkan aktuasi. Desainnya sangat realistis untuk mengambil objek silinder atau kecil. Lalu masuk ke bagian kinematika robotnya sendiri itu. Jika di OS kurang dari 6, robot tidak dapat melakukan orientasi
Oke, di sini dia hasil robot army-nya yang udah saya kerjakan. Maaf kalau terlalu pendek, mungkin agak saya persingkat karena mengingatkan waktu. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara langkah pembuatan robot army. Yang pertama itu yang kita buat itu robot army ini, yang pertama ya adalah base-nya. Base itu adalah dasar robotnya yang fungsinya di mana tempat robot dia berdiri. Ini menopang seluruh beban robot sebagai titik referensi. Yang pertama itu buat dulu pijakan besarnya berbentuk lingkaran persegi. Kedua, lubang bau untuk menempel ke meja. Yang ketiga, dudukan untuk motor gearbox. Yang kedua itu setelah kita buat base-nya, kita buat ke join ke pertamanya itu. Apa yang kita perlu buat itu pertama itu porosnya, housing motor, dan bearing agar gerakannya halus. Kenapa itu penting? Karena gerakan pertama robot yang menentukan arah seluruh lengan ini. Yang ketiga itu kita membuat lengan bawah army dulu. Fungsinya itu untuk yang pertama sebagai struktur panjang yang menghubungkan base ke bahu robot. Kedua, menahan beban lengan atas. Apa yang dibuat yaitu pertama itu yang membuat memanjang ini kurvanya atau lurus nih, tegak lurus. Yang kedua itu lubang besar untuk poros join, dan yang ketiga itu dudukan bracket dan kabelnya. Keempat itu kita buat soldernya. Fungsinya itu yang pertama yaitu gerakan naik turun seperti bahu manusia nih. Baik, sekian video dari saya. Gerakan naik turun seperti bahu manusia ini membuat robot ini bisa mencapai tinggi tertentu. Apa aja yang dibuat? Bracket berbentuk U, 2 lubang poros kanan kiri, dan penopang motor servo. Oke. Yang kelima itu kita buat lengannya, lengan atasnya ini dulu. Lengan atasnya nih. Yang pertama itu fungsinya itu untuk menghubungkan shoulder ke elbow. Yang kedua itu membantu gerakan menjangkau lebih cepat. Apa yang dibuat? Batang memanjang dan lubang poros di kedua ujung. Yang keenam itu kita buat elbow-nya. Oke, elbow-nya itu yang ini gerakannya itu berfungsi untuk yang pertama itu gerakannya menekuk seperti siku, memungkinkan, dan kedua itu memungkinkan rekan robot untuk menjangkau ke depan dan belakang. Apa yang buat tuh? Yang pertama yang kita lakukan untuk dibuat itu yang pertama drum kecil atau bracketnya ini yang disebut. Kedua itu poros tengahnya. Yang ketiga dan dudukan gearnya. Oke. Yang ketujuh itu kita langsung membuat wrist roll-nya, yang fungsinya itu di mana? Pertama itu untuk memutar pergelangan tangan ini. Apa aja yang dibuat? Yang pertama itu silinder kecil nih, bearing dan poros pemutar. Yang kedelapan itu kita buat dulu wrist bit-nya. Yang pertama yang di mana guna fungsinya itu untuk mengangkat atau menurunkan pergelangan tangan. Apa aja yang dibuat itu? Pertama bracket kecil nih, kedua lubang poros di kanan kiri, dan ketiga dudukan motor kecil. Yang kesembilan itu kita buat join kesembilan itu kita buat wrist roll yang untuk kedua ini, tangan yang kedua itu yang berfungsi untuk rotasi terakhir sebelum gripper dan mengatur posisi orientasi alat. Apa yang dibuat? Pertama poros motornya ini, dan kedua itu rotary housing. Yang ke-10 itu kita buat efektor gripper atau sebutannya tools yang berfungsi di mana untuk mengambil benda atau memegang objek nih. Yang ketiga itu dan bisa diganti menjadi suction cup, welding torch, cutter, dan untuk memotong dan segala hal lah. Apa yang dibuatnya itu pertama jari kiri, jari kanan ini, kedua gear penggerak atau silinder, dan yang ketiga itu base gripper. Ini untuk tangannya. Dan inilah terakhir untuk tangan yang terbuat. Jadilah robot army. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu yang pasti base. Yang kedua itu kita buat base rotationnya ini. Yang ketiga itu kita buat lengan bawahnya dulu. Lengan bawahnya
Yang keempat itu kita buat shoulder untuk tangan bahu. Yang kelima itu kita buat lengan atas. Dan yang keenam itu elbow-nya ini. Yang ketujuh itu waist roll-nya. Yang delapan itu waist pad-nya, itu pegangan besinya. Dan yang kesembilan itu waist roll 2-nya, itu yang ini. Dan yang terakhir itu kita buat gripper atau tangannya untuk penjepitnya kalau bisa disebut. Oke, inilah hasil robot army yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah dan perkataan yang kurang memungkinkan. Sekian dari saya. Biar gue Selamat malam. Peace.